Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Timifa Alivia dengan NPM 2408 1080 1037. Di sini saya akan menjelaskan kalkulator yang telah saya buat. Yang pertama itu ada kelas. Kelas ini berfungsi untuk menjalankan program perhitungan yang ada di dalam program ini. Di sini saya memberi nama kelasnya itu dengan kalkulator statistika Fika. Kemudian ada fungsi definite, ini adalah fungsi khusus yang disebut konstruktor. Nah, yang self dataset ini dibuat untuk menyimpan data dalam bentuk dictionary. Kemudian ada fungsi untuk membuat data. Ini ada if nama in self dataset ini digunakan untuk memeriksa apakah nama itu ada di dataset atau tidak. Jika ada, maka program ini akan mencetak dataset dengan nama ini sudah ada. Sedangkan jika tidak ada, nama ini ditambahkan ke dataset. Kemudian ada fungsi untuk menghapus dataset Vika. Sama seperti tadi, if nama in self dataset tadi, ini juga untuk memeriksa apakah nama tersebut ada di dalam dataset atau tidak. Jika ada, maka nama yang ditulis pengguna itu bisa dihapus dari dataset. Jika tidak ada, maka akan mencetak dataset tidak ditemukan. Nah, del ini adalah fungsi yang untuk menghapus dataset. Kemudian ada fungsi menambahkan data Vika, di mana menambahkan ini maksudnya menambahkan data ke dalam data yang sudah ada. Di sini sama seperti tadi, dicek terlebih dahulu apakah data itu ada dalam dataset atau tidak. Kemudian ini fungsi untuk mencoba. Ini adalah data vault kosong. Ini perulangan dari item di data, dan ini adalah angka sama dengan vault item ini digunakan untuk mengubah fungsi dari item ini menjadi float. Kemudian ada data underscore float .fn. Angka ini adalah sintaks yang digunakan untuk menambahkan angka satu persatu. Kemudian jika nama yang diletakkan pengguna atau yang ditulis pengguna itu ada, maka data yang sudah ditulis tadi ditambahkan ke dataset. Nah, untuk yang except value error ini itu untuk menangani adanya error saat penambahan data. Misalnya data yang ditambahkan itu tidak berupa angka, nantinya dia akan mencetak data mengandung nilai tidak valid atau bukan angka. Jika data yang dipilih oleh pengguna tidak ada di dalam dataset, maka program ini akan mencetak dataset tidak ditemukan. Nah, kemudian ada fungsi untuk menghitung statistik. Pertama itu ada pertanyaan, data ini jumlah sama dengan 0, ini maksudnya dimulai dari 0. Ini ada perulangan, untuk angka di dalam data itu dijumlahkan satu per satu. Kemudian kita return, ini artinya mengembalikan data. Jadi jumlah dari ini tadi dibagi dengan data, dibagi dengan banyaknya data. Jika data yang dipilih tidak ada, maka akan mencetak data kosong. Kemudian ini ada def, median, Vika. Itu untuk mencari nilai tengah. Nah, di sini tuh ada urutan data Vika sort sama dengan sort data. Maksudnya itu datanya itu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Sort ini yang berfungsi untuk mengurutkan data tersebut. Nah, di sini tuh ada n sama dengan data. Data ini seperti tadi yaitu banyaknya data. Di sini juga ada syarat jika n sama dengan 0 itu akan mereturn data kosong, artinya tidak ada data. Kemudian jika elif n bagi 2 sama dengan 1 ini berarti ganjil, maka dia akan menjalankan rumus ini, yaitu banyaknya data tadi dibagi dengan 2. Sedangkan jika dia fungsinya genap, maka angka yang kiri itu akan data yang telah diurutkan tadi, kemudian banyaknya data tadi dibagi 2 dikurang 1, sedangkan yang kanan tidak menggunakan kurang 1. Kemudian akan mereturn angka yang kiri ini tambah dengan angka yang kanan, kemudian dibagi 2. Kemudian ada range, yang untuk menghitung range is not data, berarti jika data yang dimasukkan oleh pengguna tidak ada, maka dia akan mencetak tidak ada data. Nah, di sini fungsi max ini untuk mencari nilai tertinggi dari data, sedangkan fungsi min itu adalah untuk mencari nilai yang paling rendah dari data ini. Kemudian untuk mencari range itu adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kemudian itu ada fungsi kuartil jika panjangnya data kurang dari 4, maka program akan mencetak data terlalu sedikit untuk menghitung kuartil, minimal data 4, dan dia akan mengembalikan nilainya. Kemudian sama seperti tadi,
urutan data itu harus diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita di sini juga menggunakan sort data. Untuk yang ini n sama dengan len urutan data VK. Ini dari sini ini. Kemudian untuk menghitung V1 itu data yang telah diurutkan tadi. Kemudian banyaknya data ini tadi dibagi dengan 4. Untuk menghitung V2, 2 dikali N dibagi 4. Garis 2 ini maksudnya itu untuk membulatkan angka ke bawah. Kemudian yang Q3 ini, itu data yang telah diurutkan ini, kemudian banyaknya data itu dikali 3 dibagi 4. Nah, kemudian kita return Q1, Q2, Q3, yaitu untuk menampilkan nilai Q1, Q2, Q3 ini. Kemudian untuk AQR ini karena masih berhubungan dengan kuartil itu, maka kita menggunakan fungsi dari kuartil juga. Makanya di sini hasil sama dengan self kuartil K. Dimana untuk AQR itu rumusnya itu Q3 dikurang Q1. Makanya di sini yang direturn adalah Q3 dan Q1. Maksudnya Q3 dan Q1 yang ada di kuartil K ini. Nah, kemudian itu ada variance PK. Ini juga ada syarat if len data, banyaknya data kurang dari 2, dia akan mencetak minimal 2 data untuk menghitung varians. Nah, kenapa di sini pakai mean? Karena varians ini kan kita membutuhkan rata-rata ya. Jadi kita menggunakan fungsi mean yang ada di atas tadi juga. Kemudian ini jumlah sama dengan 0, berarti kita memulai dari 0. Dan ini untuk perulangan for angka in data, berarti kita akan berulang dari angka yang ada di data ini. Jumlahnya ini kita jumlahkan semua angka yang ada di data. Kemudian program tersebut akan mengurangkan angka dengan nilai rata-ratanya itu kemudian dibagi 2. Rumusnya itu jumlah dibagi len atau banyaknya data tadi. Makanya di sini return jumlah per len data. Kemudian itu ada def standar deviasi Ika. Sama seperti tadi kalau ini masih menggunakan mean, yang ini standar deviasi kan masih ada hubungannya dengan varians ya. Jadi makanya di sini varian sama dengan self varian Ika. Syaratnya itu jika variannya tidak sama dengan 0, maka varian dipangkatkan dengan 0,5. Tetapi jika misalnya varian itu sama dengan 0, maka dia akan mencetak gagal menghitung standar deviasi. Selanjutnya itu untuk menampilkan summary statistik. Ini dia untuk mengecek dulu nama yang dimasukkan pengguna itu ada atau tidaknya di dataset. Jika tidak ada, maka dia akan mencetak dataset kosong atau belum dibuat. Nah, di sini itu kita tampilkan untuk data sama dengan self dataset. Dataset ini kan seperti yang dijelaskan di atas tadi itu menyimpan semua program ya. Hanya di sini self dataset. Dan untuk dia print nilai rata-rata itu memanggil yang main tadi. Begitupun untuk yang median. Yang dipanggil adalah yang median, yang range juga demikian. Nah, untuk yang kuartil, ini juga tidak beda jauh dengan yang atas. Kita juga menggunakan kayak yang kuartil 1 itu kita panggil yang sudah di atas tadi, kemudian yang kuartil 2 juga seperti itu, kuartil 3 juga seperti itu, AQR termasuk rumusnya. Kemudian yang untuk varians kita juga panggil fungsi variansnya. Yang untuk standar deviasi kita panggil fungsi standar deviasi. Nah, kemudian untuk yang korelasi ada syarat jika len X tidak sama dengan len Y, maka program akan mencetak panjang dataset X dan Y itu tidak sama. Kemudian untuk X-main ini artinya rata-rata dari X, itu kita juga menggunakan fungsi yang di atas. Kemudian yang Y-main juga kita menggunakan fungsi main juga. Kemudian ke atas nih 0, bawah X0, bawah Y0, itu berarti kita memulai semuanya dari angka 0. Ini juga perulangan jika I ada di dalam range len X. Maka ini selisih X itu sama dengan XI, karena di sini kita menggunakan I, berarti kita di sini juga menggunakannya I. Terus dikurang dengan X main yang ini tadi. Kemudian yang selisihnya juga begitu. Dan untuk yang atasnya artinya kita menjumlahkan semua data yang di atas, kemudian selisih X dikali dengan selisih Y. Yang bawah juga datanya dijumlahkan semuanya, kemudian selisih X dipangkatkan 2, begitu juga dengan yang Y. Jika pembagi atau penyebutnya itu sampai dengan 0, maka programnya akan mencetak tidak bisa menghitung relasi karena pembaginya 0. Terus jika tidak sampai dengan 0, maka dia akan menghitung yaitu atas dibagi pembagi yang ini tadi ya, ini rumus pembaginya. Terus ini ada juga
if R lebih kecil, lebih besar dari satu, atau ya seperti ini, itu maka dia akan return R. Tapi jika tidak, karena R-nya itu lebih dari satu, itu dia akan mencetak print nilai korelasi di luar batas normal, karena kan batas normalnya itu dari min 1 sampai 1. Kemudian regresi ini juga sama kayak tadi, if len X tidak sama dengan len Y, dia akan mencetak panjang data X dan Y tidak sama. Kemudian ini juga masih menggunakan main seperti yang tadi. Ini juga dimulai dari 0. Kenapa dimulai dari 0? Karena semuanya itu dalam program ini ditambah dimulai dari angka 0. Kemudian ini juga menggunakan perulangan. Yang di nomor ini nantinya tambahkan semuanya. Kemudian X dikurang X nean dikali YI dikurang Y nean. Dan yang ini tuh untuk mencari B1 sama dengan num yang ini tadi sudah ditambah dibagi dengan penyebutnya. Terus B0 ini sama dengan Y mean dikurang B1 dikali X mean. Ini return, ini berarti menampilkan nilai B1 dan B0. Kemudian determinasi itu sama juga, jika panjang X dan Y tidak sama, maka itu akan mencetak panjang data X dan Y tidak sama. Ini adalah return error. Untuk menangani errornya, sebenarnya kalau misalnya dia menggunakan error juga tidak apa-apa. R sama dengan self korelasi, karena determinasi itu kan akad dua dari korelasi, makanya kita menggunakan memanggil fungsi self korelasi jika if R sama dengan error, berarti dia akan mengembalikan nilai error. Jadi jika tidak, maka R itu dipangkatkan 2. Nah, yang di sini kita masuk ke CLI. Ya, ini untuk menampilkan menu-menu seperti ini. Kalkulator di sini itu kalkulator statistika VK. Ini kalkulator statistika VK ini maksudnya dari kelas yang kita buat tadi. Dan nanti akan menampilkan dan dihitung berdasarkan fungsi yang sudah kita buat tadi. Ini yang while true, dia akan mengulang sebanyak-banyaknya sampai berhenti. Ketika kita print, kita memilih angka 8 itu keluar. Kemudian di sini pengguna bakalan diminta untuk input nomor dari 1 sampai 8, itu memilih apa yang mau dihitung gitu. Misalnya dia pilih 1, berarti akan membuat dataset. Ini panggil kalkulator ini tadi, ini kan kalkulator tadi sama dengan kelas tadi ya. Itu dot apa yang mau dihitung. Yang kedua juga gitu, dia berarti memilih untuk menghapus. Berarti kalkulator dot hapus data tadi yang di atas ini. Kemudian pilihan ketiga ini if kalkulator kita set jika namanya ada dalam dataset, maka dia akan masukkan satu persatu dan kita diminta untuk klik selesai jika sudah. Maka ketika kita klik selesai, maka otomatis kita tidak bisa menambahkan angka lagi. Ini juga datanya disimpan ke bentuk list. Ini while true, sama juga untuk mengulang juga. Ini menginput nilai data, nanti ada data yang kita masukkan. Ini fungsi break ini untuk memberhentikan ketika kita sudah mengetikkan kata selesai. Ini juga mengubah nilai menjadi float. Kemudian jika kita memilih angka 4, maka nanti kita menggunakan fungsi dari summary statistik. Itu juga dengan yang 5, kita akan mencari korelasi. Kemudian yang ke-6 berarti untuk regresi. Tapi di sini yang untuk korelasi dan regresi kita harus menentukan dulu mana data yang untuk X dan mana yang untuk Y agar bisa dihitung. 7 juga kita memerlukan X dan Y. Tidak bisa hanya dengan satu data saja. Kemudian pilihan terakhir itu 8 berarti luar. Berarti kita sudah selesai menjalankan program. Jika misalnya pengguna memilih angka 9, maka dia akan terprint pilihan data tidak valid, silakan pilih antara 1 sampai 8. Di sini untuk yang menu VK ini kita bisa menjalankannya menu VK aja gitu. Kita coba. Nah, kita yang 1 membuat data, kemudian kita berikan nama datanya itu misalnya. Nah, berarti data berhasil dibuat. Kemudian kita menambahkan data ke dalam data yang sudah dibuatnya. Kita pilih nomor 3, nama datanya itu ya. Terus masukkan datanya ke 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus kita selesai. Nah, maka dia akan dimasukkan ke dalam list, berhasil tambahkan ke dataset dia. Terus kita ingin menampilkan misalnya summary data tuh 4, terus masukkan data yang sudah ada isinya tadi. Nah, dia akan otomatis menampilkan
rata-rata, nilai, jangkauan, kuartil, 1, 2, 3, IQR, variance, dan standar deviasi. Untuk menyelesaikan, kita tinggal pilih angka 8. Wah, dan sudah selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.